Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah-kisah nyata tidak selalu berakhir bahagia, tapi selalu menyimpan kebenaran. Di sini, kita tidak membenarkan perselingkuhan, tidak merayakan perceraian, dan tidak menghakimi siapapun. Kami hanya menceritakan apa yang benar-benar terjadi di sekitar kita. Kisah tentang cinta yang diuji, kesetiaan yang goyah, dan penyesalan yang sering datang terlambat. Karena tidak semua rumah tangga hancur oleh orang ketiga. Sebagian hancur oleh tuntutan, oleh harapan yang tidak seimbang, dan oleh cinta yang berubah menjadi syarat. Jika kamu pernah merasa ditinggalkan saat sedang jatuh, merasa tidak lagi dibutuhkan setelah memberi segalanya, atau sedang belajar menerima kehilangan dengan diam, kisah ini mungkin terasa sangat dekat. Dengarkan sampai akhir. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memahami satu hal penting, bahwa cinta sejati tidak pergi saat hidup sedang sulit. Inilah kisah nyata berjudul, Suami Ditinggalkan Saat Tidak Lagi Menguntungkan. Mari kita mulai. Dari awal, semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang istimewa dari Rama di mata orang luar. Ia bukan lelaki yang suka pamer, bukan pula yang pandai merangkai kata manis. Namun bagi Nisa, selama bertahun-tahun, Rama adalah jawaban dari semua kebutuhan hidupnya. Setiap pagi, Rama selalu bangun lebih dulu. Saat Nisa masih terlelap, Rama sudah duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit kamar sambil menghitung hari. Bukan hari bahagia, tapi hari bertahan. Ia tidak pernah mengeluh. Ia hanya menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia pergi bekerja dengan satu tujuan sederhana. Pulang membawa hasil. Awal pernikahan mereka tidak mudah. Rama memulai segalanya dari nol. Usaha kecil-kecilan, klien tidak menentu, uang sering pas-pasan. Tapi Rama selalu menemukan cara. Jika satu pintu tertutup, ia mencari pintu lain. Jika siang gagal, ia kejar malam. Jika tubuhnya lelah, ia abaikan. Karena setiap kali pulang, ada satu hal yang tidak ingin ia lihat. Wajah kecewa istrinya. Rama belajar mengenal ritme rumah tangga lewat angka. Angka listrik, angka cicilan, angka belanja. Dan setiap angka itu ia bayar dengan tenaga, waktu dan diam. Nisa jarang bertanya bagaimana hari Rama. Tapi ia selalu tahu kapan gaji terlambat. Ia hafal perubahan sekecil apapun di rekening. Dan Rama selalu berusaha memastikan tidak ada perubahan. Ia menahan lapar agar Nisa bisa membeli sepatu baru. Ia membatalkan rencana sendiri agar istrinya bisa liburan dengan temannya. Ia mengangguk saat diminta, meski dadanya sering sesak. Di mata Rama, memberi adalah bentuk cinta. Ia tidak pernah berpikir bahwa cinta bisa berubah menjadi tuntutan. Setiap keberhasilan kecil Rama disambut dengan senyum Nisa. Bukan karena bangga, tapi karena keamanan hidup kembali utuh. Saat usaha Rama mulai berkembang, rumah mereka ikut berubah. Perabot baru datang, ponsel Nisa berganti. Lingkar pertemanan Nisa pun ikut naik kelas. Rama memperhatikan semuanya dalam diam. Ia senang melihat istrinya bahagia. Ia tidak sadar bahwa kebahagiaan itu mulai bergantung pada apa yang ia hasilkan, bukan pada siapa dirinya. Suatu malam, Rama pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya kusut, bajunya bau asap jalanan. Ia duduk di sofa tanpa bicara. Nisa hanya melirik sekilas. "Capek?" tanyanya singkat. Rama mengangguk. Ia ingin bercerita tentang klien yang membatalkan kontrak, tentang uang yang mulai tidak aman, tentang ketakutan yang menumpuk. Tapi sebelum sempat membuka mulut, Nisa berkata, "Besok uang belanja jangan lupa ya, aku mau bayar arisan." Kalimat itu sederhana, tidak kasar, tidak salah. Tapi di dada Rama, ada sesuatu yang retak untuk pertama kalinya. Ia sadar, selama ini ia tidak pernah dicintai sebagai Rama. Ia dicintai sebagai Rama yang selalu memberi. Dan malam itu, tanpa disadari siapapun, Rama mulai bertanya dalam hati, "Kalau suatu hari aku tidak mampu lagi memberi, apakah aku masih akan dibutuhkan?"
Pertanyaan itu tidak langsung dijawab, tapi justru menjadi awal dari segalanya. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, seperti kebocoran kecil yang diabaikan, lalu tiba-tiba rumah sudah tergenang. Awalnya hanya satu klien yang mundur. Alasannya klise, efisiensi, penghematan, kondisi pasar. Rama mengangguk, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia yakin satu hilang akan diganti yang lain, seperti biasa. Tapi minggu berikutnya, 2 klien menyusul. Lalu satu proyek besar dibatalkan sepihak. Telepon yang biasanya ramai mulai sunyi. Email yang dulu cepat dibalas, kini hanya terbaca. Rama mulai pulang lebih larut. Bukan karena pekerjaan bertambah, melainkan karena ia tak ingin pulang membawa kabar buruk. Di rumah, Nisa masih hidup dalam ritme lama. Belanja tetap, arisan tetap, janji-janji sosial tetap. Rama menutup lubang pertama dengan tabungan. Ia berkata dalam hati, sementara saja. Lubang kedua ditutup dengan kartu kredit. Lubang ketiga dengan pinjaman kecil yang ia rahasiakan. Setiap malam, Rama duduk di depan laptop, menghitung ulang angka-angka yang semakin tidak masuk akal. Ia mencoba semua kemungkinan, menghubungi kenalan lama, menawarkan jasa dengan harga lebih rendah. Ia berjuang, tapi dunia tidak menunggu. Perubahan Rama mulai terlihat. Ia lebih pendiam, lebih sering melamun, makan pun tak lagi berselera. Nisa menyadarinya, tapi tidak bertanya. Yang ia tanyakan justru hal lain. Uang belanja bulan ini kok beda? Rama terdiam. Ia menjawab singkat. Lagi agak seret. Nisa menghela nafas panjang. Seret itu sampai kapan? Pertanyaan itu sederhana, tapi Rama tidak punya jawaban. Hari-hari berikutnya rumah terasa berbeda, bukan karena kemiskinan, melainkan karena ketidakpastian. Rama mulai mengurangi hal-hal kecil, mematikan lampu lebih cepat, menghindari ajakan makan di luar, mengulur waktu jika diminta sesuatu. Dan di setiap penolakan kecil itu, Rama melihat raut kecewa di wajah Nisa. Tidak marah, tidak menangis, hanya dingin. Suatu malam saat Rama pulang dengan wajah letih, Nisa berkata tanpa menoleh, "Kamu kenapa sih sekarang? Dulu nggak gini." Kalimat itu menghantam lebih keras dari makian. Karena Rama tahu, yang berubah bukan dirinya, yang berubah adalah keadaan. Rama ingin berkata bahwa ia sedang jatuh, bahwa ia butuh waktu, bahwa ia masih berjuang. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Karena ia takut, jatuh di mata istrinya lebih menakutkan daripada bangkrut. Sejak saat itu, Rama mulai tidur dengan cemas. Setiap pagi bangun dengan beban. Setiap hari berpura-pura kuat. Ia belum jatuh sepenuhnya, tapi roda kehidupan sudah berputar, dan kali ini Rama berada di bawahnya. Ia hanya belum tahu bahwa bukan hanya rezeki yang akan diuji, melainkan nilai dirinya sebagai seorang suami. Rama mulai mengenali perubahan itu bukan dari kata-kata besar, melainkan dari hal-hal kecil yang dulu tak pernah dipersoalkan. Nada bicara Nisa berubah, tidak keras tapi tajam, tidak marah tapi dingin. Jika dulu Nisa menunggu Rama, kini ia sibuk dengan ponselnya. Jika dulu ia bertanya, "Capek?" Sekarang yang keluar hanya, "Dapat apa hari ini?" Pertanyaan itu seperti laporan keuangan. Singkat, langsung ke inti. Rama masih berusaha. Ia menerima pekerjaan apa saja. Proyek kecil, bayaran tak seberapa. Ia pulang dengan harapan kecil di dadanya. Berharap masih cukup untuk menjaga rumah tetap hangat. Namun setiap kali ia memberi lebih sedikit dari biasanya, Rama merasakan jarak yang semakin nyata. "Segini doang," Nisa mengucapkannya sambil menatap layar ponsel. Bukan teriakan, bukan tuduhan, tapi cukup untuk membuat Rama merasa gagal sebagai lelaki. Rama mulai menyensor dirinya sendiri. Ia berhenti bercerita. Ia berhenti mengeluh. Ia berhenti berharap dipahami. Karena setiap kali ia mencoba membuka diri,
Jawaban Nisa selalu berujung pada satu hal. Ya, kamu harus usaha lebih dong. Kalimat itu terdengar masuk akal. Tapi di telinga Rama itu terdengar seperti, nilaimu ada di hasilmu. Hari demi hari Nisa mulai sering membandingkan. Entah sadar atau tidak. Suami si A sekarang bisa beliin rumah. Temanku liburan ke luar negeri. Dulu hidup kita nggak kayak gini. Setiap perbandingan adalah pisau kecil yang perlahan mengikis harga diri Rama. Ia mulai pulang lebih malam, bukan karena pekerjaan, tapi karena rumah tidak lagi terasa aman. Rama merasa dicintai dengan catatan kaki. Dicintai selama bisa memenuhi. Disayang selama bisa memberi. Suatu malam Nisa berkata, "Aku cuma mau hidup yang layak." Rama menatapnya lama. Ia ingin bertanya, "Bukankah dulu kamu bilang cukup asal bersama?" Tapi kalimat itu sudah basi. Janji lama tidak berlaku di keadaan baru. Disitulah Rama sadar, cinta mereka tidak hilang seketika. Ia berubah bentuk. Dari cinta yang menerima, menjadi cinta yang menghitung. Dari kebersamaan, menjadi tuntutan. Dan Rama, yang selama ini memberi tanpa syarat, akhirnya menghadapi satu kenyataan pahit. Cinta yang bersyarat selalu punya batas kesabaran. Rama tidak langsung tahu ada orang ketiga. Ia hanya merasakan kehilangan peran. Nisa semakin jarang berada di rumah. Alasannya sederhana, arisan, olahraga, bertemu teman lama. Dulu Rama tidak pernah curiga. Sekarang, hatinya mulai gelisah, meski ia menepisnya sendiri. Perubahan paling jelas ada pada Nisa. Ia mulai lebih rapi, lebih sering berdandan, bahkan untuk keluar sebentar. Parfum yang jarang ia pakai, kini hampir selalu menempel. Rama memperhatikan semuanya dalam diam. Bukan karena cemburu berlebihan, tapi karena ia merasa tidak lagi diikut sertakan. Suatu sore, Rama pulang lebih cepat. Ia berniat memberi kejutan kecil, sekadar membawa makanan favorit Nisa. Namun rumah kosong. Lampu mati. Sunyi. Telepon Nisa tidak diangkat. Pesan hanya dibaca. Hingga hampir 1 jam kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah tetangga. Rama melihat dari balik tirai. Nisa turun dari kursi penumpang. Ia tertawa. Tertawa yang sudah lama tidak Rama lihat. Pengemudinya seorang pria rapi, jam tangannya mengilap. Mobilnya mahal. Mereka berbicara sebentar. Pria itu mencondongkan badan, seperti orang yang terbiasa memberi kepastian. Rama berdiri terpaku. Dadanya sesak. Tapi kepalanya justru dingin. Malam itu, Nisa pulang dengan wajah ringan. Rama tidak bertanya. Ia tidak ingin mendengar kebohongan pertama. Hari-hari berikutnya, potongan demi potongan mulai terkumpul. Nama baru dinotifikasi. Chat yang dihapus. Telepon yang selalu disenyapkan. Rama akhirnya memberanikan diri bertanya. "Kamu sering pergi sama siapa akhir-akhir ini?" Nisa menjawab tanpa menatap. "Teman." Satu kata. Pendek. Tidak lengkap. Dan sejak saat itu, Rama tahu, yang hadir di hidup istrinya bukan sekadar teman. Ia tidak merasa dikalahkan oleh cinta. Ia merasa dikalahkan oleh stabilitas. Lelaki itu datang membawa apa yang Rama tak lagi punya. Kepastian, kenyamanan, dan janji hidup tanpa cemas. Rama menyadari sesuatu yang pahit. Bukan hatinya yang direbut, melainkan keamanan hidup yang berpindah tangan. Dan di titik itu, Rama mengerti. Ia bukan sedang diselingkuhi karena kurang mencintai, melainkan karena tidak lagi menguntungkan. Perpisahan itu tidak diawali pertengkaran. Tidak ada teriakan. Tidak ada air mata berlebihan. Justru itulah yang membuatnya paling menyakitkan. Nisa mulai berbicara pada Rama seperti orang asing. Suaranya datar, kata-katanya rapi,
seolah semua sudah dipikirkan matang-matang. Rama masih berharap. Bukan berharap keajaiban, tapi berharap masih dianggap ada. Suatu malam, Nisa duduk berhadapan dengannya. Tidak membawa emosi, hanya keputusan. "Aku capek hidup begini," katanya pelan. Capek menunggu keadaan membaik. Rama menelan ludah. Ia ingin menjelaskan bahwa ia belum menyerah, bahwa ini hanya fase, bahwa ia masih suami yang sama. Namun Nisa melanjutkan, "Aku butuh hidup yang pasti." Kalimat itu seperti palu terakhir. Bukan menuduh, tapi menutup semua ruang. Rama sadar, ia tidak sedang diminta bertahan, ia sedang dilepaskan. Hari-hari setelah percakapan itu terasa hampa. Nisa mulai mengemas barangnya sedikit demi sedikit, tanpa drama, tanpa pamit. Rama melihatnya seperti melihat jam pasir. Waktu habis, dan ia tidak bisa membalikan lagi. Tidak ada lagi pertanyaan tentang pekerjaan. Tidak ada lagi tuntutan. Dan justru disitulah Rama mengerti. Ia tidak lagi dibutuhkan. Sebagai suami, sebagai penopang, sebagai sandaran hidup. Yang tersisa hanya status di KTP dan kenangan yang tidak lagi punya fungsi. Saat Nisa akhirnya pergi, ia hanya berkata satu hal. "Terima kasih sudah pernah berusaha." Pernah. Kata itu menusuk lebih dalam dari penolakan. Rama berdiri di ambang pintu, melihat mobil yang membawa istrinya menjauh. Ia tidak mengejar. Bukan karena tidak cinta, melainkan karena ia tahu tidak ada lagi yang bisa ia tawarkan. Malam itu, Rama duduk sendirian di rumah yang sama. Rumah yang dulu penuh tuntutan, kini penuh keheningan. Dan untuk pertama kalinya, Rama mengakui satu kenyataan pahit dalam hatinya. Ia tidak ditinggalkan karena berhenti mencintai, melainkan karena berhenti memberi. Saat itulah Rama mengerti. Bagi sebagian orang, cinta hanya bertahan selama manfaat masih ada. Tidak ada pengumuman besar tentang perpisahan mereka. Tidak ada tetangga yang heboh. Tidak ada keluarga yang ribut. Perceraian Rama dan Nisa terjadi seperti semua hal lain dalam hidup Rama akhir-akhir ini. Pelan, rapi, dan sunyi. Pagi itu Rama datang ke pengadilan sendiri. Kemejanya disetrika rapi, meski ia sudah lama tidak peduli pada penampilan. Ia duduk di bangku panjang, menunggu namanya dipanggil. Dikelilingi orang-orang dengan wajah muram yang serupa. Saat Nisa datang, Rama hampir tidak mengenalinya. Ia tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang akan mengakhiri pernikahan. Mereka tidak duduk berdampingan, tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Ketika hakim bertanya alasan perceraian, kata-kata yang keluar terdengar sederhana. Sudah tidak ada kecocokan. Rama ingin tertawa, bukan karena lucu, tapi karena betapa singkatnya kalimat itu untuk merangkum bertahun-tahun perjuangan. Tidak ada tudingan perselingkuhan, tidak ada pembelaan panjang. Semua berjalan cepat, seolah pernikahan mereka memang sudah lama berakhir, hanya baru sekarang disahkan. Saat palu diketuk, Rama tidak merasakan apa-apa. Tidak sedih berlebihan, tidak lega. Kosong. Di luar ruang sidang, Nisa menandatangani berkas terakhir. Rama berdiri beberapa langkah di belakangnya. Ia menunggu, bukan karena berharap, tapi karena tidak tahu harus kemana setelah ini. Nisa berbalik dan berkata, "Semoga kamu bisa lebih baik." Tidak ada pelukan, tidak ada salam perpisahan. Hanya kalimat sopan dari orang yang sudah selesai. Rama pulang ke rumah dengan kendaraan umum. Ia duduk di antara orang asing yang tidak tahu bahwa hidupnya baru saja runtuh. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu yang kini benar-benar sunyi. Tidak ada suara TV, tidak ada aroma masakan, tidak ada siapa-siapa. Rama duduk di lantai ruang tamu. Ia menatap dinding kosong lama sekali. Baru di titik itu, air matanya jatuh. Bukan karena kehilangan istri, tapi karena kehilangan makna dirinya sebagai suami. Perceraian itu tidak meninggalkan luka terbuka. Ia meninggalkan ruang kosong yang akan terasa setiap kali Rama bertanya pada dirinya sendiri.
Apakah aku pernah dicintai? Atau hanya dibutuhkan? Dan di dalam sunyi itulah, Rama mulai belajar hidup tanpa harus selalu memberi untuk dianggap ada. Waktu tidak menyembuhkan segalanya, tapi waktu mengubah posisi orang-orang di hidup kita. 2 tahun berlalu tanpa kabar. Rama perlahan bangkit, bukan dengan cara besar, melainkan dengan cara paling sunyi. Ia bekerja tanpa banyak bicara, menerima proyek kecil lalu sedang. Tidak mengejar gaya hidup, hanya kestabilan. Sedikit demi sedikit, hidupnya kembali rapi. Bukan lebih mewah, tapi lebih tenang. Rama belajar satu hal penting. Ia tidak lagi mengukur dirinya dari apa yang bisa ia berikan, melainkan dari apa yang bisa ia pertahankan tanpa kehilangan diri sendiri. Suatu sore, saat hujan turun tipis, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Nama itu muncul setelah sekian lama, Nisa. Rama, apa kabar? Kalimat sederhana. Terlambat 2 tahun. Rama menatap layar cukup lama. Bukan karena rindu, tapi karena ia heran. Mengapa pesan itu baru datang sekarang? Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Nisa datang sendiri. Wajahnya terlihat lelah, meski tetap rapi. Ia bercerita pelan-pelan tentang hidup yang tidak seindah yang dijanjikan, tentang lelaki yang dulu terlihat mapan, namun pergi saat masalah datang. Rama mendengarkan tanpa menyela, tanpa emosi berlebihan. Lalu Nisa berkata dengan suara bergetar, "Aku salah. Aku baru sadar. Kamu tulus." Penyesalan itu nyata. Air mata itu jujur. Tapi waktu sudah mengubah segalanya. Rama tersenyum tipis. "Aku juga salah. Aku salah karena mengira cinta cukup dengan memberi." Nisa menunduk. Ia berharap sesuatu. Kesempatan kedua. Pintu yang mungkin masih terbuka. Namun Rama berdiri. "Aku sudah berdamai dengan hidupku sekarang. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Hanya batas yang jelas." Saat mereka berpisah, Rama merasa lega. Bukan karena menang, melainkan karena tidak lagi ingin dimenangkan. Penyesalan memang datang, tapi ia tidak selalu membawa jalan pulang. Kadang, penyesalan hanya datang untuk memastikan satu hal, bahwa keputusan yang diambil saat kita memilih pergi tidak bisa ditebus ketika orang lain sudah memilih bertahan pada dirinya sendiri. Dan malam itu, Rama pulang ke rumahnya sendiri, tanpa takut kehilangan siapapun, karena ia akhirnya tidak lagi meninggalkan dirinya sendiri. Tidak semua orang pergi karena tidak cinta. Sebagian pergi karena tidak lagi mendapat keuntungan. Rama tidak kehilangan istrinya saat ia berhenti mencintai. Ia kehilangan istrinya saat ia berhenti memberi lebih dari yang ia punya. Dan dari kisah ini, kita belajar satu hal pahit, namun penting. Cinta yang tulus tidak menuntut kepastian materi. Ia menuntut kesediaan untuk bertahan. Jika seseorang pergi saat hidupmu sedang jatuh, itu bukan karena kamu gagal, melainkan karena ia tidak siap mencintai tanpa syarat. Jangan menyesali dirimu karena pernah memberi segalanya. Yang perlu disesali adalah memberi pada orang yang hanya menghargai hasil, bukan perjuangan. Karena pada akhirnya, orang yang benar akan tinggal, bukan saat kamu di atas, tapi saat kamu sedang berusaha bangkit. Dan jika hari ini kamu merasa tidak lagi dibutuhkan, ingat satu hal. Nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak yang bisa kamu beri, melainkan oleh seberapa berani kamu bertahan menjadi dirimu sendiri.